Pemirsa, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pada perdagangan Rabu kemarin ditutup menguat di level 7.054. Apakah penguatan ini akan kembali berlanjut pada pagi ini dan hari ini? Kita bergabung bersama dengan Jessica Wulandari langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, bagaimana perdagangan saham dibuka pada pagi ini? Apakah penguatan kemarin masih bisa berlanjut atau mungkin bisa diikuti dengan aksi profit taking? Seperti apa, Jessica? Ya, Leo dan pemirsa, untuk pergerakan indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini memang melanjutkan penguatan pada penutupan kemarin. Meskipun kalau kita pantau penguatannya belum cukup signifikan karena pada penutupan tadi Anda sudah sampaikan berada di level 7.050-an, saat ini hanya berada di level 7.095. Namun penguatannya sudah 0,58%, di trading value atau nilai transaksi sudah berada di kisaran 900 miliar rupiah pada pergerakan saham pagi ini. Kemudian Leo, kalau kita melihat sebetulnya pergerakan IHSG, analis menyampaikan hari ini indeks harga saham gabungan berpotensi untuk menguat secara teknikal karena sudah terkonsolidasi dalam beberapa hari terakhir. Kemudian kami juga memantau pada pagi hari ini IHSG didukung dengan pergerakan saham Vale yang menguat 2,86%, yang mana ini juga sejalan dengan pergerakan harga nikel. Kalau kemarin harga nikel sudah menguat 2,8%, pada pagi hari ini kembali melanjutkan penguatannya hingga 1%, sehingga posisi harga nikel dunia LME ini berada di level 26.154 dolar per tonnya. Meskipun di satu sisi sebetulnya kita punya sentimen tersendiri dari domestik, yaitu yang mana Menteri ESDM Arifin Tasrif yang menyampaikan kalau Indonesia kalah terkait dengan gugatan di WTO terkait dengan larangan ekspor nikel. Namun memang pemerintah sudah menyampaikan kalau ini tidak akan mengganggu hilirisasi. Ditambah di satu sisi Indonesia juga mendapatkan dukungan dari negara anggota G20 untuk menghapuskan subsidi terutama bagi BBM, yang artinya ini permintaan untuk nikel dan untuk hilirisasi serta kendaraan listrik nantinya akan didukung dan berjalan dengan signifikan. Dan inilah yang menyebabkan beberapa hari terakhir untuk saham berbasis nikel ini mampu menguat, Leo. Kemudian kami juga melihat bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan ini sejalan dengan pergerakan bursa Eropa, pergerakan bursa Amerika Serikat, dan juga pergerakan bursa regional atau pergerakan bursa Asia. Kalau untuk pada pagi hari ini sendiri, pergerakan bursa di Asia ini dipengaruhi dengan sentimen Bank Sentral Korea yang menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin. Meskipun di satu sisi kita melihat inflasi terakhir di bulan Oktobernya sudah berada di 5,7% secara year on year atau di atas target dari Bank Sentral itu sendiri. Namun sentimen ini juga mampu mendorong pergerakan bursa di regional bergerak menguat, Leo. Yang pertama kita akan pantau bersama. Kalau kemarin kita melihat Nikkei Jepang ini libur karena adanya libur Thanksgiving ini untuk para pekerja, saat ini sudah menguat 1,19% pada pembukaan perdagangan hari ini. Kemudian ada Hang Seng yang juga turut menguat 0,92% dan juga Straits Times Singapura yang naik 0,25%. Untuk pergerakan bursa regional sebetulnya dan IHSG ini tidak hanya dipengaruhi adanya kenaikan dari suku bunga di Bank of Korea atau ini Bank Sentral Korea, namun di satu sisi melihat bagaimana pergerakan bursa Amerika Serikat dan juga pergerakan bursa Eropa yang tadi malam ditutup kompak menguat. Hal ini disebabkan adanya para investor yang saat ini mencermati, melihat bagaimana hasil risalah The Fed yang tadi malam sudah disampaikan. Leo, tadi kami sempat membaca sedikit terkait dengan risalah The Fed, ini melihat atau menunjukkan bagaimana Bank Sentral Amerika Serikat ini ada kemungkinan bulan Desember nanti tidak akan agresif seperti bulan November yang menaikkan suku bunga acuan hingga 75 basis poin karena melihat data-data di Amerika Serikat itu sendiri. Kemudian di satu sisi, namun belum ada bagaimana pernyataan secara resminya berapakah akan ada kenaikan suku bunga acuannya nanti di bulan Desember dan seberapa besar dan seberapa agresifnya ini belum disampaikan secara gamblang. Namun sudah ada ekspektasi kalau nanti di bulan Desember kenaikan suku bunga acuan tidak akan sampai 75 basis poin. Dan sentimen ini yang menyebabkan pergerakan bursa Amerika Serikat dan bursa Eropa dan juga bursa di Asia ini bergerak menguat. Kalau kami pantau untuk pergerakan bursa Amerika Serikat ini tadi malam Dow Jones menguat 0,28%, kemudian ada S&P ini juga naik 0,6% dan Nasdaq Composite ini juga menguat 0,99%.
Selain itu untuk pergerakan bursa Eropa, FTSE Inggris naik 0,17% dan juga The DAX Jerman yang menguat tipis 0,04%. Namun Leo perlu diketahui untuk hari Kamis nanti bursa Amerika Serikat dan juga pergerakan bursa Eropa ini akan libur karena libur Thanksgiving. Sedangkan untuk hari Jumat nanti akan dibuka setengah hari karena masih ada perayaan Thanksgiving. Maka dari itu untuk pergerakan indeks harga saham gabungan akan sejalan dengan pergerakan bursa secara global. Setidaknya akan ada di rentang 7.002 hingga 7.114 selama perdagangan hari ini. Leo. Menarik Jessica, tadi Anda sudah sempat ulas mengenai pergerakan harga nikel. Bagaimana dengan pergerakan harga batubara? Karena saya lihat di kelompok industri batubara ada beberapa saham yang menguat cukup signifikan. ITMG pada saat kita bicara ini naik 1% di 41.825. Kemudian juga ada penguatan di saham Adaro dan juga ada saham Bukit Asam. Apakah memang batubara ini terus menguat dan seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah juga pada pagi ini, Jessica? Leo, menarik sekali tadi ada sempat menyampaikan bagaimana dengan pergerakan harga batu bara. Sebetulnya Leo, kalau kita melihat untuk pada pagi hari ini memang pada top gainers LQ45 ini beberapa masih diduduki oleh emiten yang berbasis batu bara. Namun Leo, kalau kami memantau untuk pergerakan harga batu bara sendiri pada pagi hari ini sudah terkoreksi 0,2% sehingga posisinya saat ini berada di level $346 per tonnya. Kemudian Leo, selain itu kami juga memantau bagaimana pergerakan harga komoditas lainnya. Yang pertama ini terkait dengan harga minyak mentah dunia, yaitu WTI yang pada pagi hari ini kembali melanjutkan pelemahan dari perdagangan kemarin. WTI pada pagi hari ini melemah 0,6%, posisinya di level $77,47 per barrelnya. Sedangkan Brent pada pagi hari ini terkoreksi hingga 3,34%, posisinya di level $85,41 per barrelnya. Memang Leo, untuk pergerakan harga komoditas, ini untuk komoditas minyak mentah dunia, ini masih dilihat bagaimana sebetulnya pengekspor utama ini Arab Saudi dan juga OPEC Plus yang menyampaikan nantinya di tahun 2023 akan tetap mengurangi produksi dari minyak mentah dunia itu sendiri. Karena masih melihat beberapa potensi. Pertama terkait dengan resesi secara global. Kemudian yang kedua juga melihat bagaimana adanya pembatasan kemungkinan yang akan terjadi kembali di Tiongkok karena adanya kenaikan kasus COVID-19 ataupun ada kematian akibat COVID-19 yang baru pertama kali sejak bulan Mei di tahun 2022 ini. Selain itu Leo, kami juga memantau untuk pergerakan nilai tukar rupiah yang mana pada pagi hari ini berhasil menguat dan pergerakannya kurang lebih sama seperti pergerakan IHSG. Namun untuk hari ini sebetulnya diprediksi akan bergerak fluktuatif, setidaknya akan ada di rentang 15.670 hingga 15.740 per dolar Amerika Serikat. Untuk pergerakan nilai tukar rupiah ini diperkirakan akan berfluktuatif. Ini disebabkan sentimen yang pertama terkait bagaimana mayoritas pembuat kebijakan di The Fed ini kemungkinan akan lebih soft atau ini tidak akan seagresif pada bulan November yang menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis point. Namun beberapa analis ini sudah menyampaikan kalau kemungkinan The Fed akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis point. Dan perkiraannya justru dengan adanya kenaikan basis point di The Fed ini akan tetap menekan pergerakan nilai tukar rupiah. Namun berbeda dengan pergerakan harga emas yang pada pagi hari ini justru mencatatkan penguatan Leo. Kalau kemarin kita melihat COMEX Gold turun pada akhir perdagangan kemarin, pada pagi hari ini sudah kembali menguat di level $1.765 per troy ounce-nya atau ini menguat 0,26%. Dan Leo, kita akan melihat bagaimana perdagangan untuk saham nilai tukar rupiah dan juga sejumlah harga komoditas karena kita masih dibayangi dengan bagaimana adanya krisis, kita melihat bagaimana dengan adanya The Fed dan juga di satu sisi sebetulnya masih wait and see pada sejumlah data ekonomi terutama di Amerika Serikat. Ini klaim pengangguran yang akan disampaikan pada hari Jumat mendatang. Kembali ke Anda, Leo. Baik, Jessica Wulandari melaporkan langsung dari studio Bursa Efek Indonesia.